Oke, jumpa lagi dengan channel Pasar yang Damai. Ini saya kembali di hutan saya kemarin. Nah, lagi duduk di pondok yang saya buat sebagai percontohan di video sebelumnya. Ada yang menarik di pondok ini. Nah, kira-kira apa ini? Pemirsa YouTube. Ini tripod buatan saya. Ya, nggak bisa beli tripod, saya bikin sendiri. Nah, dari busa sendal kebetulan dibuang di pelabuhan, saya minta, saya buat tripod. Nah, sini tempat naruh HP. Nah ini saya bikin api di samping pondok. Nah, ada juga yang ingin saya perlihatkan atau ingin saya review ke teman-teman, tanaman obat yang biasanya digunakan kami orang pasir pada umumnya, khususnya suku Megi Saingpuak, ya, yaitu obat batuk rejang, batuk menahun, batuk karena flu, alergi. Nama tanaman obat ini adalah dalam bahasa kami Migi tambulekar. Nah, terus kalau nama Indonesia ya saya nggak tahu. Kalau ada teman-teman tahu nanti saya akan ketik di kolom komentar ya. Biar juga saudara kita suku lain juga paham kalau ini tanaman obat ya. Nah ini daunnya, namanya tambulekar. Nah, ini akarnya, ada akarnya ketutup. Nah ini akarnya, ini akarnya diambil, bisa juga direndam pakai air hangat, bisa juga direbus. Nah, itu tanaman obatnya. Itu ada di hutan yang saya coba lestarikan ya. Hutan saya seperti ini. Seperti saya katakan kemarin, hutan saya nggak luas. Cuma karena saya hobi hutan, jadi yang ada ini tetap saya lestarikan walaupun sedikit. Karena hutan di pasir ini sudah sangat dibilang tipis, bahkan hampir dikatakan langka sudah hutan yang asri. Sebenarnya hutan saya ini bukan hutan asli juga, cuman setidaknya rasa rindu saya sama hutan itu terobati gitu. Oke, nah kalau itu durian saya tanam. Oke, seng-seng ya, saya taruh di tripod mahalan saya. Oke, itu tadi ya salah satu tanaman obat yang ada di hutan kecil saya. Mudah-mudahan ada teman tahu nama botaninya tanaman obat tersebut. Ini kena light cahaya matahari.
Ini pakai tripod mahal saya tadi. Nah itu ya, lanjut lagi. Sokoi sake kesaku, ampun maaf. Ketemu lagi dalam channel Pasir yang Damai ya, dalam upaya kita menggali daripada seni dan budaya pasir secara umum dan suku Migi Sengkuak secara khusus. Sebagaimana yang saya sampaikan beberapa waktu lalu tentang suku Migi Sengkuak yang berasal daripada Datu. Yang disebut Datu yang berpisah di Sangan Walu itu adalah Datu Tuo. Datu kenapa dibilang Datu Tuo? Karena mereka Datu yang pertama. Nah, itulah. Jadi Datu Tuo ini terdiri dari Walu atau 8 orang. Nah, salah satu Datu Tuo tadi mencari penghidupan di wilayah sekarang yang kita sebut pasir. Mereka berladang, berburu dan meramu ya, di wilayah sini, menempati daerah-daerah subur yang banyak hewan buruannya, yang mungkin ada sungai yang ada ikannya, banyak ikannya, kemudian tanaman tumbuhan yang bisa dimakan. Nah, itu menempatlah wilayah sini. Begitu mereka menempati wilayah sini, mereka secara kelompok atau disebut sekarang komunitas itu tidak ada sistem namanya pemerintahan yang seperti sekarang ini, pemerintahan adat. Tidak ada dikatakan ketua adat, tidak ada, atau kepala adat, nggak ada. Mereka siapa yang tertua di kelompok itu sebagai pemimpin mereka. Namun dalam kelompok itu ada yang ditokoh-tokohkan, yang memang gelar yang ditokoh-tokohkan, yang memang gelar-gelar tersebut sudah ada pada masa di Uta Rekantatau. Adapun gelar-gelar itu seperti mulung, pengewara, ya, penyulir, penjalin, kemudian penggading, sanro, itu sudah ada. Begitu mereka sudah kelompoknya sudah banyak, baru mereka membentuk sistem kepemimpinan seperti penggawa, manti, tua kampung, pengira, lalangja, lalang alas, nah, kemudian tokoh-tokoh yang dituakan tadi tetap juga ada.
gelar-gelar tokoh yang dituakan awal tadi tak juga ada. Karena sebenarnya pada masa Kota Rakatau itu sudah mulai dibentuk sistem kepemerintahan. Makanya di situ ada diceritakan penggawa Walu Manti 12. Itu sudah ada pada masa Kota Rakatau. Namun begitu mereka mencari tempat penghidupan masing-masing karena kepadatan penduduk di Kota Rakatau tadi, karena kelompok mereka kecil, mereka belum membentuk itu. Jadi sebenarnya sistem pemerintahan sudah ada lebih dulu di Kota Rakatau tersebut. Baru mulai era-era sejarah mulai ada nama sistem pemimpin wilayah, dibilang tuan negeri dan segala macam. Setelah kembali ke Datu Walu tadi, setelah Datu Walu itu berpisah di Sakan Walu, kemudian masa-masa selanjutnya mungkin 100 atau 200 tahun lagi, mereka berpindah lagi dari Kota Rakatau itu ke Kota Neten Pali. Pada masa Kota Neten Pali dipimpin oleh Andir Palai. Pada masa Andir Palai ini, Kota Neten Pali mencapai puncak kejayaan. Neten Pali mentelok langit. Itu dalam Soyong para mulu, mentelok langit itu saya membumbung tinggi kejayaan itu mencapai puncak tertinggi yang dibaratkan langit pada masa itu. Nah, padat lagi penduduknya, terjadi lagi penyebaran penduduk dari Neten Pali tadi. Salah satu tokoh dari Neten Pali ini merupakan anak keturunan daripada Andir Palai, itu pertama Lintung dan Talim. Sampailah suatu wilayah, itu kemudian saat mereka membuka tempat pemukiman, tempat tinggal, tiba-tiba mereka bertemu orang sedang berjalan menuju suatu arah atau ada tujuan jalan ke orang kemana. Dan mereka pun misalnya sadar bahwa sebelum mereka sudah ada menempati wilayah tersebut. Kemudian bertanyalah mereka. Namun yang bertanya ini saya tidak tahu, tidak disebutkan dalam Sempuri atau Sentuni, bahkan di Tempun juga tidak disebutkan entah itu lintungnya atau talinnya, karena lintung dan talinnya ada dua orang bersaudara. Jadi bertanyalah mereka, kan Pombai kami roh, itu ditanya seperti itu. Kan pos limau, kan pos limau pada enak. Mereka berpikir, apa sih selimau ini?
kan, po semunte. Ternyata limau itu disebut juga munte. Jadi istilahnya tadi saya ada salah kalimatnya, bukan selimau. Limau itu nama lain dari semunte. Kan po semunte podena bilangnya, ya itu yang tepat bahasanya. Begitu mereka, apa sih semunte ini? Ternyata munte itu adalah semacam limau hutan yang masam, ya. Dia bisa tumbuh di pinggir sungai, di gunung-gunung yang tinggi, di tengah-tengah hutan dia bisa tumbuh. Makanya ada wilayah kita dibilang Monte Brewe. Kan di saing gunung itu ada munte besar, dia brewe atau menjuntai ke arah tebing, itu bilang munte brewe ada. Kan dalam hutan tempat itu ada pohon munte besar, disebut munte. Jadi berdasarkan tertentu bahwa di wilayah kita ini penyebaran penduduk dari Utok Telake tadi, baik dari Kota Talun, Rekan Tatau, Nepen Pali, itu terjadi berkali-kali. Jadi ada yang lebih dulu menempati wilayah pasir ini, ada yang menyusul kemudian dan menyusul lagi, begitulah. Makanya ada yang tinggal di saing-saing atau bawo, ada tinggal di pematang-pematang yang kemungkinan sekarang menjadi suku pematang, ada yang tinggal di pantai atau daerah pesisir yang merupakan indikasi menjadi nama suku. Nah, itulah menjadi nama pesisir tersebut, ulun pesisir namanya. Kemudian halnya berubah menjadi ulun pasir. Ulun-ulun pasir ini aslinya menempati wilayah pesisir. Ulun-ulun bawo menempati wilayah saing atau gunung. Ulun pematang menempati kaki-kaki gunung atau pematang sungai, pematang gunung, pematang sungai. Nah, itu kan. Nah, di situ akhirnya menjadi suku-suku terpecah. Berarti kalau melihat dari tempun itu, alur tempun itu, pasir itu ada kelompok tertentu, ulun pematang itu kelompok tertentu, ulun bawo atau ulun saing itu kelompok tertentu, kelompok sendiri. Namun asal usulnya sama, yaitu dari Utok Telaki. Nah, itu yang alur cerita atau tempun sentune yang saya dengar dari penutur. Oke, bisa jadi itu jawabannya. Pasir itu siapa? Bisa jadi merupakan titik terang. Karena sekarang pasir ini kan dilema. Aku ulun pasir, aku bukan Dayak. Ini ulun pasir ba. Makse migi, makse matang, makse balik, makse adak. Ini ulun pasir ba. Ini subket pasir. Ternyata berdasarkan alur tempun itu, pasir ini adalah orang yang menempati di seputaran pesisir. Dan pesisir itu sudah ada percampuran bahasa Melayu. Ulun pesisir, ulun tapi Tasik kalau kami bikin.
Ini pesisir tuh semua. Nah itulah sedikit bincang-bincang kita, mudah-mudahan di dalam itu ada bisa kita ambil hikmahnya ya, mudah-mudahan untuk bahan bahasa sekarang itu referensi perbandingan daripada pengetahuan kita tentang kesukuan kita, bukan sesuatu yang pasti benar, tapi untuk bahan perbandingan kita. Seperti saya katakan berulang kali, Tempun itu adalah budaya tutur, bisa mempunyai banyak versi, bisa berbeda-beda, bisa juga ada kesamaan. Oke, sekian dari saya, pasir yang damai, TTK yang rampin dua, maning maaf dio enak dan salah bahasa, ombang nau, kata surah, angkum negeri baru neo, angkum benua tanah pasir, kantung kot kampung Migi. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Taka Pasir Bapaka.